Shalom jemaat Tuhan, ini waktunya Natal telah tiba. Mari setiap jemaat Tuhan SGS, kita siapkan hati kita, keluarga kita untuk mengalami makna kelahiran Tuhan Yesus di bulan 12 ini. Dan saya percaya kejadian yang ajaib yang terjadi 2000 tahun yang lalu akan terjadi dalam kehidupan kita dan keluarga kita masing-masing di Natal tahun ini. Saatnya sekarang kita memuji, menyembah Tuhan dan alami hadirat Tuhan dalam kehidupan kita. Sebelum kita akan memulai ibadah hari ini, kita akan menyaksikan SGS News. Jumat 31 Desember 2021 akan diadakan ibadah tutup tahun online di YouTube jam 6:30 malam. Sekian dari kami SGS News. Semoga bulan ini kita mengalami kasih, anugerah, dan penyertaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, apa kabar yang di rumah Shalom? Hari ini mari kita tetap bersuka cita karena Tuhan Yesus ada bersama kita, amin. Yang siap bersuka cita, kita bangkit berdiri sama-sama yuk. Kita sambut Raja kita, Raja yang penuh kuasa, nama Yesus namanya, amin. Haleluya. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Amin. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Siapa? Yesus, Yesus, Yesus nama. Sama-sama nyanyikan ya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Amin. Mari sama-sama sambut Raja kita. Mari kita sambut Sang Raja. Amin. Haleluya. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Haleluya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, lebih sungguh lagi yuk, sama-sama angkat suara dan tanganmu. Puji Hosana, puji Hosana, amin. Puji Hosana, mulia
padanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergetar. Sebab apa? Amin. Sama-sama tangannya. Tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang lagi tangannya, tangannya. Tangannya, tangannya. Oh, tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Amin. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak. Sebab Tuhan lagi Bapak Ibu Saudara, angkat tanganmu sama-sama. Tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Sekali lagi dengan segenap hati. Sebab Tuhan menopang tangannya. Yang percaya Tuhan menopang tangan kita, berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita yang dahsyat. Sebab nama Yesus, nama yang berkuasa. Amin. Semua tepuk tangan sama-sama yuk bagi Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Nama Yesus. Amin. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Katakan dengan senang hati. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus tapi sungguh-sungguh lagi katakan nama Yesus. Nama Yesus, berarah yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas. Sama-sama lebih lagi bagi Tuhan kita. Nama Yesus, berarah yang kuat. Amin. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus. Lebih lagi, saya minta kita sorak-sorai bagi Tuhan kita. Nama Yesus, yang kuat. Amin. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Katakan dengan iman nama Yesus. Nama Yesus. Lagi. Nama Yesus. Sekali lagi. Nama Yesus di atas segalanya. Haleluya. Yang percaya nama Yesus berkuasa dan di atas segala-galanya. Tepuk tangan dan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Wow. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu, nama Yesus, nama yang berkuasa atas hidup kami. Sakit kami disembuhkan Tuhan. Hidup kami dipulihkan. Hanya di dalam nama Yesus kami percaya Tuhan. Di situ ada mujizat terjadi. Dalam nama Yesus
ada kesembuhan. Dalam nama Yesus ada keselamatan. Yang buta melihat, yang lumpuh berjalan. Dalam nama Yesus ada mujizat. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kesembuhan. Dalam nama Yesus ada keselamatan. Yang buta melihat, yang lumpuh berjalan. Dalam nama Yesus ada mujizat. Sama-sama katakan. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang sembuhkanku. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang pulihkanku. Mari katakan dengan senap hati dan imanmu, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Dalam nama Yesus ada keselamatan. Yang buta melihat, yang lumpuh berjalan. Dalam nama Yesus ada mujizat. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang sembuhkanku. Aku percaya nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang pulihkan. Katakan nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang sembuhkanku. Terima kasih Tuhan. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang pulihkan. Mari dengan senap hati dan iman sama-sama katakan.
percaya. Hidayah adalah syakadaya adalah Hidayah adalah ya sekina. Kami yang sakit hari ini berkata, dalam nama Yesus kami sembuh. Yang hidup kami mengalami kelumpuhan dalam segala hal. Hari ini kami berkata, dalam nama Yesus semua Tuhan pulihkan. Oh Jesus, Jesus. Kami percaya kami melihat mujizat hari ini Tuhan. Kami percaya kami melihat mujizat dalam rumah-rumah. Di saat umatmu menyembah dalam nama Yesus, ada mujizat terjadi. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang sembuhkanku. Nama Yesus memulihkan. In the name of Jesus. Nama Yesus yang pulih. Kami mengangkat tangan kami, katakan nama Yesus. Nama Yesus, nama Yesus yang sembuhkanku. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang pulih. Yang percaya sama-sama katakan nama Yesus. Nama Yesus. In the name of Jesus. Yang pulihkanku. Haleluya. Kami percaya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu ada mujizat, di dalam nama-Mu ada pemulihan, di dalam nama-Mu ada kesembuhan. Kami percaya hari ini firman-Mu ya dan amin bagi kami Tuhan. Berkata-kata atas kami, berfirman atas kami dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Segala yang ada di bumi semua tunduk di dalam nama-Mu Tuhan. Dan kami percaya hari ini kami lewati tahun ini dengan pemulihan dari Tuhan Yesus yang ajaib. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom, selamat berjumpa kembali Bapak Ibu sidang jemaat yang terkasih. Pada kesempatan hari ini, mari kita akan bersama-sama beribadah. Minggu ini adalah minggu di mana minggu terakhir di tahun ini. Kiranya tahun ini benar-benar berkat Tuhan melimpah atas hidup kita. Hari ini kita akan membahas tentang tema dari Sinode GBIS secara nasional. GBIS menyingkapi satu atau meresponi tema ini
tentunya melihat situasi dan kondisi yang sedang dialami oleh bangsa ini. Temanya adalah menghadapi tantangan dengan iman yang tangguh. Konteksnya dalam Markus pasal 7 ayat 24 sampai yang ke-30. Demikian bunyi firman Tuhan. Perempuan Sirofenisia yang percaya. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia. Lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani, bangsa Sirofenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Tetapi perempuan itu menjawab, benar Tuhan. Tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, karena kata-katamu itu pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi share kepada sidang jemaat Tuhan, yang mana tema ini diresponi oleh Sinode GBIS untuk menjawab beberapa persoalan, beberapa tantangan yang tentunya yang sedang kita hadapi. Kurang lebih 2 tahun ini kita sedang menghadapi yang namanya pandemi COVID-19. Itu berdampak sangat luar biasa. Baik berdampak secara kesehatan, berdampak secara perekonomian, berdampak di dalam dunia pendidikan, dalam kehidupan sosial, dan juga menurunnya berbagai aktivitas masyarakat sampai rentan kepada masyarakat miskin. Ini membuat satu tantangan yang tidak mudah dan tidak gampang. Justru itu gereja, kehidupan Kristen, bagaimana meresponi, bagaimana menghadapi ini dengan segala tantangan yang begitu amat sangat luar biasa. Mari Bapak Ibu Saudara, dengan tema ini mari kita akan benar-benar meresponi dengan tantangan-tantangan yang begitu amat dahsyat, menghadapi tantangan dengan iman yang tangguh. Marilah kita akan belajar daripada konteks perempuan Sirofenisia ini, yang benar-benar dia tangguh imannya, ulet di dalamnya, dan sangat luar biasa. Mari kita akan poin yang pertama, apa yang harus kita persiapkan seperti perempuan Sirofenisia persiapkan di dalam menghadapi tantangan yang mereka hadapi. Yang pertama adalah iman harus mengetahui frekuensi Allah. Iman harus mengetahui frekuensi daripada Tuhan atau kairos Tuhan. Ini harus benar-benar kita harus sikapi. Ini kita membaca di dalam ayat 24. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang mengetahuinya. Yesus bersama rombongan, bersama murid-muridnya, pelayanan yang lintas daerah sampai masuk ke daerah Tirus dan Sidon. Perbatasan itu adalah perbatasan dari mana Sirofenisia, di mana orang Yunani ini perlu namanya berita Injil. Dan Yesus bersama rombongan sebenarnya kepingin untuk merahasiakan itu semua. Akan tetapi ada seorang perempuan yang anaknya kerasukan setan.
dia mendengar mungkin, dia menyaksikan mungkin dapat kabar dari teman-temannya bahwa Yesus orang Nazaret itu sering bikin mujizat, yang sakit disembuhkan, yang buta melihat, bahkan yang mati dibangkitkan. Perempuan ini karena mengetahui akan keberadaan daripada Yesus bersama rombongan untuk masuk ke daerahnya, dia rindu pengen menjumpai, bahkan pengen ketemu. Dan inilah perempuan Sirofenisia, dia mengetahui, dia tahu kairos Allah, kairos Tuhan tepat pada waktunya di mana dia harus ketemu. Dan betul, perempuan Sirofenisia ini, meskipun kedatangan Yesus bersama rombongan ini benar-benar dirahasiakan, dia tahu persis dan dia mengetahui. Lalu dia ingin mendekati Yesus, memohon untuk anaknya disembuhkan. Akan tetapi kalau kita melihat cerita yang kita baca tadi, murid-muridnya menghalau, murid-muridnya menghadang, murid-muridnya boleh saya katakan menghalangi supaya tidak boleh yaitu terlalu berisik. Dan mungkin perempuan Sirofenisia ini sehabis dia berseru-seru, mungkin dia sangat yaitu kesal dengan murid-murid. Tetapi karena perempuan Sirofenisia ini benar-benar pengen berjumpa dengan Yesus, memohon belas kasihan Yesus untuk anaknya disembuhkan. Mari Bapak Ibu Saudara, seperti perempuan Sirofenisia ini, tidak hanya mendengar, tidak hanya mengetahui, tidak hanya ketemu sama Yesus, tetapi yang jelas kita harus sampai kita ini mengenal dan mengalami daripada pribadi Yesus. Berusahalah seperti perempuan Sirofenisia ini, face to face bersama Yesus, sampai ketemu dengan Yesus dan mengalaminya. Mari kita akan lihat di dalam poin-poin yang mengenai tidak hanya mengalami frekuensi Tuhan, tidak mengalami frekuensi daripada Allah, tetapi kita harus kekristenan harus benar-benar mengalaminya. Mengalami yang bagaimana Bapak? Mengalami yang harus hidup kekristenan ini benar-benar mengalami kehidupan kekristenan yang sejati. Saya ada 3, yaitu ayat di dalam Alkitab Perjanjian Lama dan juga Perjanjian Baru. Di dalam Mazmur pasal 1 ayat yang ketiga, di sana dikatakan seperti pohon yang ada di tepi aliran air. Artinya kekristenan itu harus mengalami sampai basah kuyup, biar kehidupannya segar, bertumbuh, mengalami Yesus. Tidak hanya bertemu saja, tetapi mengalami kehidupan yang segar, mengalami kehidupan yang benar-benar berlimpah. Dalam konteks Mazmur pasal 1 ini, akan mengalami kehidupan yang betul-betul seperti tumbuhan, seperti pohon yang bertumbuh segar dan menghasilkan buah. Cerita yang kedua, Mazmur juga mencatat dalam Mazmur pasal 62 ayat yang pertama, tentang hanya dekat Allah saja aku tenang. Artinya kekristenan itu tidak hanya berjumpa, tidak hanya mengetahui, tidak hanya bertemu face to face dengan Yesus, tapi harus mengalami Yesus ada dalam hidupnya. Yaitu apa? Hanya dekat Allah saja aku tenang. Pemazmur telah menjelaskan kehidupan yang dekat, melekat dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, itu bagaikan seperti berada di kota benteng, berada di gunung-gunung batu perlindungan. Orang kalau hidupnya dalam kota perlindungan, kota-kota benteng, nyaman, aman, dan damai. Mari kita mengalami Tuhan dengan damai Kristus, damai Natal itu. Selama engkau melekat dengan Tuhan, saya pastikan hidupmu akan damai, dan damai itu tinggal dalam hidupmu. Cerita yang ketiga, dalam konteks Perjanjian Baru, Yohanes pasal 15 ayat yang kelima, Tuhan menyatakan demikian, akulah pokok dan kamu ranting-rantingnya.
mengalami Kristus, mengalami Yesus adalah kehidupan yang menyatu, menunggal dengan Kristus. Kita adalah ranting-ranting, cabang-cabang, harus memastikan kehidupan kekristenan kita melekat, nempel pada pokok anggur yang benar. Sebab kalau saudara lepas dari pokok, saya sebagai hamba Tuhan memastikan tidak bisa menjamin kehidupanmu itu mengalami damai, mengalami hidup penuh dengan kelimpahan. Coba kita akan membaca dalam Yakobus pasal 2 ayat yang ke-26. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Iman harus disertai dengan perjumpaan dengan Yesus. Tidak hanya berjumpa, tidak hanya mengetahui, tapi mengalami, melakukan firman Tuhan. Itu yang benar. Inilah poin di mana yang pertama ini perempuan Sirofenisia. Tidak hanya dia mengetahui, tidak hanya dia mendengar kabar orang lain tentang kehebatan daripada Yesus. Tetapi dia mengalami, berjumpa, meskipun ada tantangan, meskipun ada hambatan, tetap dia benar-benar mengalami di mana Yesus itu berkuasa, Yesus itu sangat-sangat penuh dengan mujizat. Sekarang poin yang kedua Bapak Ibu Saudara, belajar dari perempuan Sirofenisia ini kita dapat menangkap dengan luar biasa. Yang kedua adalah iman yang percaya kuasa nama. Nama siapa? Nama Yesus. Iman harus percaya kepada kuasa nama Yesus. Saya yakin perempuan Sirofenisia ini tidak main-main. Dia tidak hanya mendengar, dia tidak hanya mengetahui keberadaan Yesus, tetapi sampai dia benar-benar yakin dengan nama Yesus itu, anaknya bisa disembuhkan. Keren Bapak Ibu Saudara. Tentunya rombongan-rombongan daripada Yesus pada waktu dia ke Sidon dan Tirus, tentunya tidak semudah itu ya Bapak Ibu Saudara. Perempuan Sirofenisia ini dia terhalang oleh beberapa murid-murid rombongan pada waktu itu. Kenapa? Mungkin ya saya bisa menafsirkan bahwa perempuan Sirofenisia ini kalau boleh dengan bahasa saya terlalu cerewet dan mengganggu, istilahnya berisik. Sebenarnya kehadiran Yesus di Tirus dan Sidon itu pengennya silent. Tidak ada yang orang mengetahuinya. Tetapi perempuan ini yaitu dia selalu mengelulukan dan berseru. Sampai pada titik di mana ayat di Matius pasal 15 ayat 22. Dengan menyebut nama Yesus anak Daud. Matius 15 ayat 22. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Bukan secara kebetulan, gereja SGS sedang membahas tentang powerful name. Dan tema di Sinode GBIS tentang bagaimana menghadapi tantangan, yaitu dalam meresponi tantangan dengan iman yang tangguh. Saya kok ini benar-benar nyambung ya Bapak Ibu Saudara. Karena perempuan Sirofenisia yang dikatakan yang ditulis oleh Matius ini, meskipun dia dihalau, dihalang-halangi, tetapi dia memiliki yaitu betul-betul niat mengalami hidup bersama Yesus. Dan dia berseru, Yesus anak Daud. Ini satu penyebutan yang tidak main-main. Dan Yesus tersentak dan meresponi meskipun murid-murid menghalangi. Kehadiran perempuan ini murid-murid mungkin melarang dan lain sebagaimana. Semakin perempuan ini dilarang, semakin dia kenceng dan berpegang penuh kepada nama itu. Sehingga seruan nama itu
anak Daud itu, yang artinya keyakinan perempuan ini benar-benar mengakui bahwa nama Yesus berkuasa. Kemungkinan perempuan Sirofenisia ini tidak hanya mendengar saja tentang berita bahwa Yesus menyembuhkan, Yesus membangkitkan orang mati. Tetapi dia benar-benar mengalami, setelah mengalami, meyakini betul nama itu berkuasa. Dan puji Tuhan, dia diresponi oleh Yesus. Lalu datang Yesus menghampiri daripada perempuan ini. Dan dia mengatakan dalam ayat-ayat berikutnya, anakmu sudah disembuhkan. Ini satu hal yang keren. Mungkin tahun ini Bapak Ibu Saudara kita ditutup dalam minggu terakhir di tahun ini. Mungkin persoalan-persoalanmu belum selesai. Apa yang menjadi satu pergumulanmu hari ini? Pulang. Hari ini engkau datang ke rumahmu, datang ke pekerjaanmu, tinjau setiap aktivitasmu. Tuhan sudah menyelesaikan karena engkau percaya bahwa nama Yesus itu berkuasa. Kita lihat poin yang berikutnya. Iman lahir dari pengetahuan yang benar. Dari pengenalan yang benar akan melahirkan kuasa mujizat yang dari Tuhan. Saya yakin percaya kalau jemaat SGS yang saat ini mendengarkan, yaitu mengikuti ibadah online ini, percaya atas nama Yesus, saya yakin engkau akan benar-benar membawa mujizat. Kenalah dengan benar akan identitas. Identitas daripada Yesus itu, pribadi yang agung itu, untuk diyakini, dipercayai, dan engkau akan mendapatkan mujizat, dan engkau akan mendapatkan jalan keluar. Percaya dengan iman Bapak Ibu Saudara. Tahun ini kita bisa menyelesaikan bersama Yesus. Kita bisa menutup buku tahun ini bersama Yesus. Yakin dan penuh bersama dengan Yesus. Yang ketiga, yang terakhir. Saya dengan yang ketiga ini senang sekali. Yang ketiga, apa yang kita belajar dari perempuan Sirofenisia ini? Iman harus disertai dengan kekuatan tekad yang tangguh. Ini konteksnya dalam ayat 26 sampai 28. Kalau nanti Bapak Ibu bisa membaca mengulang, di sana terdapat di mana perempuan Sirofenisia ini terhalang. Terhalangnya beberapa fase Bapak Ibu Saudara. Anaknya sudah sakit kerasukan setan, mungkin perekonomiannya merosot dan lain sebagainya. Memang tidak disebutkan ini perempuan ini orang kaya atau orang miskin. Tapi yang jelas dengan kondisi merawat anaknya mungkin bertahun-tahun, dia tentunya perekonomiannya akan terganggu seperti kondisi sekarang ini. Setelah dia hadir ketemu sama Yesus, dia diusir sama murid-muridnya. Wah, ini satu betul-betul yang dihadapi tidak main-main. Itu istilahnya diperhadapkan dengan persoalan yang berlapis. Sampai ketemu sama Yesus, dia dikatain anjing. Wah, itu benar-benar satu persoalan tidak main-main. Tetapi perempuan Sirofenisia ini benar-benar imannya disertai dengan tekad dan ketangguhan yang sangat luar biasa. Saya berharap ketangguhan iman Bapak Ibu Saudara di tahun ini akan melahirkan sesuatu di tahun yang akan datang 2022 penuh dengan kelimpahan, penuh dengan kemanisan dalam kehidupan baik keluarga, dalam bisnis, apapun yang kita kerjakan. Supaya apa? Kita tetap meraih kesuksesan. Seperti perempuan ini, benar-benar ada tantangan yang dihadapi, tetapi dia dengan kekuatan tekad yang tangguh. Saya berharap jemaat SGS memiliki kekuatan tekad yang tangguh di dalam menyelesaikan tinggal berapa langkah lagi menyelesaikan tahun ini, sehingga tahun depan penuh berkat-berkat kelimpahan. Saya ada quotes yang bagus sekali. Kegagalan adalah saat di mana kita berhenti untuk melangkah ke pintu keberhasilan. Yang ada satu langkah di depan kita.
Sebenarnya kita tinggal maknil lagi. Tetapi terkadang kita tidak punya tekad kekuatan yang tangguh. Kita ngelokro, kita mengundurkan diri jauh daripada Tuhan. Perempuan Sirofenisia ini, meskipun dihadang, meskipun dia ada persoalan, tetap dia berseru, "Gak apa-apa guru, meskipun aku ini anjing, tetapi aku kan juga bisa makan remah-remah daripada anak-anak yang mungkin melempar makanan remah-remah itu." Ini satu jawaban yang keren. Artinya perempuan ini benar-benar memiliki keuletan, ketangguhan yang sangat luar biasa. Saya berharap jemaat SGS kita sisa waktu ini, mari kita akan ulet, kita tangguh, kita akan ekstra kekuatan yang ulet ini untuk menyelesaikan beberapa poin di mana menyelesaikan tahun 2021 ini memasuki 2022 dengan penuh kemenangan. Kita akan bandingkan dengan cerita yang cukup menarik Bapak Ibu Saudara. Cerita ini betul-betul menginspirasi saya. Ini konteksnya dalam Lukas 18 ayat yang pertama. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Ini adalah cerita tentang perumpamaan tentang hakim yang tidak benar. Ceritanya itu ada seorang janda, dia itu minta satu peradilan yang dia mungkin dibully, mungkin dia dihina, dia memohon kepada hakim. Padahal hakim ini adalah hakim yang tidak benar, hakim yang lalem, hakim yang tidak takut sama Tuhan. Artinya hakim yang benar-benar sulit untuk mengeluarkan satu keadilan. Tetapi janda ini benar-benar tidak jemu-jemu berdoa. Dia sangat ulet dan dia sangat betul-betul mengharapkan keadilan. Apa yang dalam cerita ini terlintas di dalam benak saya, bahwa janda ini ternyata masih memperoleh keadilan, masih ada respon daripada hakim yang tidak adil ini, hakim yang lalim ini. Kalau hakim yang lalim saja, hakim yang tidak adil saja, meresponi keuletan Bapak Ibu Saudara, meresponi keuletan daripada janda ini, maksud saya yakin Tuhan yang Maha Pemurah, Tuhan Maha Kasih, Tuhan Maha Agung yang saat ini kita peringati dengan peristiwa Natal, satu peristiwa anugerah terbesar di mana pribadi Allah sendiri turun ke dunia, menjelma menjadi pribadi Yesus untuk menebus umat manusia. Tentunya akan lebih mendengar doa-doa daripada Bapak Ibu Saudara dan saya. Sehingga berdoa yang tidak jemu-jemu, berdoa dengan ulet serta tangguh. Saya yakin setiap doa itu Tuhan akan menjawab. Tahun ini mungkin Bapak Ibu Saudara sudah pada detik-detik mengakhiri kalender 2021. Doa Bapak Ibu Saudara mungkin ada yang belum terjawab. Mimpi-mimpi belum terjawab. Jangan jemu-jemu, kita masih beberapa langkah menghabiskan ini. Seperti janda ini, dia memohon tidak hanya 1-2 kali. Dia berkali-kali dan tidak jemu-jemu. Dan akhirnya janda ini diberikan satu, yaitu hakim yang tidak benar, yang lalim ini. Satu kelonggaran dan dia diberikan jalan keluar. Keren Bapak Ibu Saudara. Allah kita Allah yang Maha Kasih, Allah Pemurah, Allah yang Maha Hebat, yang tahu kebutuhan kita bersama. Tahun ini mungkin saudara belum dijawab. Mari tinggal berapa langkah ini, berdoa tidak dengan jemu-jemu. Pasti Tuhan akan menjawab. Konteks doa tidak jemu-jemu itu simpel Bapak Ibu Saudara. Berdoa tidak jemu-jemu itu berdoa kadar atau totalitasnya itu tidak setengah-tengah, tidak separuh-separuh.
Saya menyingkapi cerita ini antara perempuan Sirofenisia dan ibu janda yang memohon kepada hakim yang lalim ini. Dia doanya itu totalitas, sungguh-sungguh. Ketika dia berseru nama Yesus, anak Daud. Dia itu tidak main-main karena dia percaya tidak hanya mendengar, tetapi mengalami hidup yang benar-benar dia rasakan. Makanya Yesus di poin dalam cerita kita hari ini, Yesus mengatakan, pulang, anakmu sudah disembuhkan. Totalitas itu perlu. Sifat doa itu tentunya keuletan itu harus tidak bimbang. Harus mantap, ya di atas ya. Kalau kita mengimani harus benar-benar tahun ini Tuhan, mimpiku. Tuhan jawab dengan mantap. Pasti Tuhan akan merealisasikan doa saudara. Dan doa itu harus disertai dengan konstan. Mutunya itu konstan. Tidak tergantung dengan, waduh aku sudah 2-3 kali memohon pada hakim ini. Kok aku tidak disetujui minta satu keringanan, satu keadilan. Udahlah. Tetapi tidak. Janda ini berulang-ulang terus sampai hakim ini itu menganggap, wah ini janda ini cerewet ini. Udahlah, tak kasih keadilan. Pribadi Tuhan itu melebihi dari itu tentunya. Pribadi Tuhan itu yang maha murah, maha agung. Kalau kita konstan, tidak bimbang, tidak ragu, saya yakin Tuhan akan menjawab. Sebelum lepas tahun ini 2021, apapun pergumulan Bapak Ibu Saudara, baik dalam dunia kerja, dalam bisnis, dalam kehidupan pernikahan kita, rumah tangga kita, mungkin anak-anak muda yang janji Tuhan belum digenapi dengan pasangan, imani, jangan bimbang, tidak ragu, terus berharap, tidak jemu-jemu. Dalam waktu yang singkat ini, Tuhan akan memberikan realisasi doamu, permohonanmu, yakin dan teguh. Percayalah, 3 poin ini memberikan dedikasi kepada kita sangat luar biasa. Kiranya 3 poin ini benar-benar menghidupi. Yang pertama, iman harus mengetahui frekuensi daripada Tuhan. Yang kedua, iman yang percaya tentang kuasa nama. Nama siapa? Yesus anak Daud. Yang ketiga, iman harus disertai dengan kekuatan tekad yang tangguh, tidak tergoyahkan. Pasti Tuhan akan jawab. Tuhan memberkati. Mari kita akan berdoa Bapak Ibu Saudara sebelum Bapak Ibu Saudara menutup setiap yaitu baik laptop maupun HP-nya. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, terima kasih buat firman-Mu pada kesempatan hari ini. Sebelum kami meninggalkan Tuhan tahun ini, kami menutup Tuhan di minggu terakhir tahun ini Tuhan. Benar-benar kami pingin seperti perempuan Sirofenisia yang benar-benar mau memahami, mengetahui tentang keberadaan-Mu. Tidak hanya kami mengetahui, tapi kami mengalami Yesus. Kami mengalami betul-betul. Dan juga kami harus percaya atas kuasa nama Yesus. Dan kami harus memiliki kekuatan yang tekad dan tangguh dalam iman kami. Mari Bapak Ibu Saudara, engkau angkat tangan, tutup matamu dan terimalah berkat daripada kasih daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sekarang terimalah berkat kasih dan kemurahan daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Lewat persekutuan Roh Kudus menyertai dalam kehidupanmu, dalam rumah tanggamu, dalam bisnismu, apapun dalam aktivitasmu. Di dalam dan demi nama Yesus. Haleluya. Amin.